ada bantuan keuangan lah gitu untuk konsumsi bagi keluarga miskin kan. Nah itu saja kadang ada yang tidak tepat sasaran. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, tadi Abang sudah sedikit bercerita mengenai kampung Abang ya, masalah kopi, dan itu luar biasa sekali. Bang, kalau boleh tahu nih Bang ya, kan ngomongkan masalah desa lagi Bang ya. Jadi mengenai program Desa Mandiri yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita. Bagaimana tanggapan Abang? Nah, jadi Desa Mandiri ya. Memang Desa Mandiri sempat heboh gitu di Kalbar ini kan, karena masuk sebagai program yang prioritas lah gitu sepertinya di Pak Gubernur ini kan. Apalagi di tahun pertama beliau memang menunjukkan angka yang signifikan nih peningkatan Desa Mandiri. Jadi cerita Desa Mandiri ini memang cerita yang unik juga gitu kan. Boleh sedikit. Karena gini, sebenarnya Desa Mandiri itu dikembangkan dari ada namanya Indeks Desa Mandiri. Indeks Desa Mandiri ini adalah semacam raport desa lah gitu. Jadi desa itu dihitung raportnya gitu. Kalau di mahasiswa kan IPK. Kan? Indeks prestasi kumulatif. Nah kalau di desa itu Indeks Desa Mandiri. Jadi seberapa mandiri sih desa itu gitulah kira-kira kan. Nah cuman Indeks Desa Mandiri ini dikembangkan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau pembangunan berkelanjutan ini kan ada 3 kriteria. Ada kriteria sosial, ada kriteria ekonomi, dan ada kriteria lingkungan. Nah, jadi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan lingkungan yang ada di desa itu bagus lah gitu. Sehingga dia dikatakan sebagai desa mandiri. Nah, jadi ada seperangkat pertanyaan kuesioner yang diisi oleh desa dan perangkat desa, sehingga kita bisa tahu nih bahwa desa itu tuh nilainya bagus. Nah kalau indeksnya tinggi berarti dia mandiri. Kalau di bawah mandiri dia namanya maju. Di bawahnya lagi namanya berkembang. Di bawahnya lagi namanya desa tertinggal. Di bawahnya lagi namanya desa sangat tertinggal. Dan semua itu ada di desa-desa Bang, maksudnya yang kayak maju itu ada di Kalbar. Yang tertinggal itu juga ada. Sementara ini masih ada semua. Masih ada semua. Nah, jadi memang Pak Miji itu dalam beberapa wawancaranya sepertinya targetnya 2, mengangkat tadi desa yang sangat tertinggal itu menjadi tertinggal atau lebih berkembang lah begitu kan. Dan sebaliknya desa-desa yang maju itu bisa didorong menjadi desa mandiri kan gitu. Nah, sebenarnya kalau ini kan kami sebagai pendamping desa juga yang bahasanya bertanggung jawab dalam mengumpulkan datanya sebenarnya. Jadi yang ngerjakan kuesioner-kuesionernya itu ini pendamping desa gitu kan. Jadi kita bisa merasakan juga sebenarnya perkembangan desa itu. Kalau sebelumnya desanya maju kemudian bisa menjadi mandiri, atau sebelumnya berkembang bisa menjadi mandiri, itu memang terasa gitu. Setahun kita dampingi memang ada poin-poin yang meningkat gitu dari sana gitu kan. Kalau boleh tahu Bang, sudah ada berapa sih desa yang mandiri yang ada di Kalbar? Sekitaran. Kalau di Kalbar itu 86 kalau nggak salah. 86 desa mandiri. Itu termasuk tinggi sebenarnya di Kalbar ini kalau dari data itu. Karena itu se-Indonesia saja berapa ya? Nggak sampai 1000 kalau nggak salah ini ya. Desa mandirinya. Jadi Kalbar itu hampir 10% gitu yang desa mandiri. Jadi termasuk tinggi gitu. Desa mandiri yang ada di Kalbar ini. Dan dapat atensi juga dari Pak Gubernur kan. Jadi menjadi sebuah tema juga bagi pemerintah desa maupun kabupaten gitu, bahwa desa ini harus diperhatikan gitu. Harus pembangunannya harus mengarah kepada pembentukan desa mandiri gitu kan. Jadi nggak kemana-mana kan. Kadang kalau dapat uang nih kan bangun desa ya sesuai dengan apa yang ada di kepala gitulah kan. Nah tapi ini udah ada gambarannya nih. Kalau membangun desa nih setidaknya poin-poin yang ada di indeks desa mandiri ini bisa terpenuhi gitulah kira-kira. Jadi pembangunannya sudah mulai tertarget gitu kan. Begitu juga nanti dari misalnya kabupaten mau masukkan pembangunan ke desa ya harusnya juga bisa menambah poin itu gitu. Provinsi mau masuk bangun di desa juga menambah poin itu. Jadi semuanya bahasanya keroyokan lah gitu. Agar satu desa ini bisa meningkat indeksnya.
kira gitu. Kalau boleh tahu Bang, sebenarnya apa sih Bang kesulitan untuk mencapai percepatan desa mandiri? Sebenarnya kalau ada beberapa catatan saya pribadi lah ya. Iya. Karena ada di sana. Yang pertama bahwa sepertinya desa mandiri ini mengarahkan desa itu menjadi kota gitu. Oh. Maksudnya gini, kalau ada desa yang ada di dekat kota itu hampir bisa dipastikan dia bisa jadi mandiri. Misalnya desa yang ada di Sungai Raya ini kan, Jalan Poros, kemudian di Kakap, atau desa-desa yang ada di ibu kota kecamatan, itu hampir bisa ya mendekati mandiri lah. Kalau nggak mandiri ya dekat-dekat mandiri gitu. Tinggal didorong dikit lagi dia bisa jadi mandiri. Kenapa? Karena di sana infrastruktur itu udah lama kan ada di sana. Misalnya infrastruktur ekonomi, misalnya masalahnya begitu, penilaian yang ada di IDM itu ya sudah diputuskan dari sana, maksudnya udah ada, memang nggak bisa diotak-atik kan. Nggak tahu, nanti mungkin juga bisa dievaluasi aja sih sama yang buat kan. Tapi misalnya apakah di sana ada bank gitu kan, apakah di sana ada kantor pos, nah itu jadi poin ekonomi. Nah bisa dibayangkan kan kalau pos nggak mungkin lah di setiap desa punya kantor pos kan, bank apalagi. Nah jadi begitu, gitu. Maksudnya kalau desa-desa yang ada di pinggiran kota atau desa yang ada di ibu kota kecamatan itu sudah dekat dengan mandiri sebenarnya. Kalaupun belum mandiri tinggal didorong dikit aja. Tapi kalau yang jauh-jauh dari sana gitu ya agak susah. Ada beberapa poin yang memang susah untuk dipenuhi gitu. Walaupun tidak mustahil gitu. Nah seperti itu sebenarnya gambaran desa mandiri itu. Bukan juga desa mandiri itu akhirnya tadi dia mandiri, nggak perlu dana dari luar gitu kan. Karena udah punya pendapatan asli desa sendiri gitu. Jadi nggak perlu lagi dana desa dari pusat, alokasi dana desa dari kabupaten nggak perlu lagi, karena dia udah punya pendapatan sendiri. Nggak juga kayak gitu ya. Ada juga desa yang statusnya belum mandiri, tapi karena BUMDes-nya jalan, dia punya pendapatan asli desa yang tinggi gitu. Ada. Itu yang seperti apa Bang? Misalnya dia punya tanah lahan yang cukup luas lah begitu kan. Kemudian ditanami sawit, ya udah dari situ aja udah bisa menghasilkan gitu kan. Kemudian ada juga yang mengembangkan ekonomi masyarakat lah. Misalnya masyarakat memang udah terbiasa punya keramba gitu kan. Nah, jadi desa jadi penyalurnya gitu. Jadi jualnya ke desa jual lagi ke mana? Ke Pontianak, ke kota gitu kan. Atau mengembangkan jasa di desa, jasa transportasi, kemudian jasa penggilingan padi dan lain sebagainya. Itu kan aktivitas yang jalan terus di desa kan. Nah, jadi perekonomiannya itu masuk ke PADES namanya, pendapatan asli desa gitu. Jadi udah ada tuh desa-desa yang ada kalau di Kalbar ini kalau nggak salah ada satu desa yang PADES-nya itu udah 1 miliaran gitu. Setahun ya. Jadi setahun itu udah namanya PADES itu kan pendapatan asli desa. Artinya udah hitungnya udah bagi hasil tuh. Maksudnya udah bersih masuk ke kas desa 1 miliar itu. Nah, kalau di Kuburaya juga udah lumayan sih, ada beberapa desa yang BUMDes-nya maju gitu. Jadi memang ya desa mandiri bukan desa yang kemudian bisa mandiri menghidupi desanya sendiri saja gitu, bukan. Walaupun sebenarnya arahnya ke sana sih sebenarnya kan. Karena tadi kan 3 aspek nih. Seandainya aspek itu benar-benar terjadi di desa kan, artinya perekonomian di desa, kehidupan sosial di desa, kemudian lingkungan di desa itu mampu untuk menopang kehidupannya sendiri kan gitu, konsepnya gitu. Nah, seperti itu. Kalau menurut Abang ya Bang, mungkin menurut Abang mempercepat terwujudnya desa mandiri itu seperti apa? Ya, sebenarnya udah ada langkah-langkah sih sebenarnya dari pemerintah itu kan, desa mandiri itu. Misalnya di di Pemprov kewajibannya apa, di Pemda kabupaten kewajibannya apa di desa gitu. Tapi memang di implementasinya yang agak sulit kan, kadang ada masing-masing misalnya dinas gitulah membangun sesuai dengan keinginannya masing-masing lah gitu. Enggak satu paket gitu. Kalau saya pikir sih memang ada satu hal yang perlu dikembangkan lah di desa ini. Apa itu Bang? Data gitu. Data. Nah, data.
Kalau kita di desa ini selalu kesulitan dengan data. Misalnya sekarang nih musim corona nih. Iya. Nah, sekarang ngomong corona ya. Iya, boleh. Silakan. Nah, lagi musim corona nih kan. Jadi banyak nih bantuan yang akan masuk ke desa. Selain yang udah ada ya. Misalnya ada program dari Kemensos, ada namanya PKH. Program Keluarga Harapan kan. Jadi memang ada bantuan keuangan lah gitu untuk konsumsi bagi keluarga miskin kan. Nah, itu saja kadang ada yang tidak tepat sasaran. Nah, kadang desa itu mau merubahnya kesulitan gitu karena alur pendataan kita itu nggak terpusat. Nah, gitu kan. Jadi misalnya udah meninggal, mau menghilangkan data orang meninggal aja kadang beberapa kali gitu baru bisa hilang segala macam gitu. Nah, kemudian misalnya ada lagi nih bantuan dari Kemensos namanya BLT, bantuan langsung tunai juga, bentuknya tunai. Di luar PKH, ini ada PKH, ini ada BLT nih. Ada orang lain. Kemudian ada lagi nanti namanya BLT dana desa. Jadi desa itu bisa mengalihkan dana desanya untuk masyarakat yang kurang mampu lagi gitu. Nah, data-data ini nih desa itu kesulitan gitu. Dan kadang yang jadi tumpuan akhirnya Kades kan. Nah, ini Pak Kades nih salah nggak adil nih gitu, keluarganya yang dikasih nih gitu kan. Ya banyak kejadian seperti itu. Iya. Ya, kemarin ada bantuan dari Pemprov kan 20 kilo beras per 1 kakak kalau nggak salah. Nah, itu datanya kan udah dari Kemensos dari Dinas Sosial tuh turun tuh. Iya. Kades sudah nerima aja kan. Aduh, ini mau dikasih tetangganya. Ini kan. Berapa kilo, Bang? 20 kilo Per kakak. Per kakak. Iya. Jadi penyaluran 20 kilo per kakak itu ribut kampung tuh. Iya. Ada beberapa kampung tuh yang ya jadi panas lah, hangat lah gitu kan. Iya. Pak Kadesnya disusul rame-rame lah di kantor desa itu kan. Nah gitu. Kenapa? Karena data kita ini nggak padu lah gitu. Iya. Maksudnya masing-masing dinas, masing-masing sektoral itu punya data masing-masing gitu kan. Nggak terpusat gitu. Nah saya pikir saya juga ada sih diskusi dengan kawan-kawan yang ada di kampus juga kan. Iya. Yang jurusan statistik, kemudian jurusan komputer gitu, sistem komputer. Bisa nggak sih kita kembangkan sistem data gitu yang terpusat misalnya kan. Jadi masing-masing nanti punya dashboard lah gitu. Jadi misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian di PKK-nya, di posyandunya semuanya menginput datanya masing-masing gitu kan. Tapi nanti datanya terpusat ke level desa, kecamatan sampai kabupaten sehingga nanti padu gitu. Waktu orang bilang berapa sih nelayan di desa ini, satu data aja yang keluar gitu. Kalau sekarang kan berapa nelayan di desa ini? Desa punya data sendiri, 47 orang misalnya katakan gitu kan. Ternyata cek di dinas perikanan 58 orang, kan beda-beda gitu. Nanti kalau bantuan turun kemana nih? Ke 47 atau 58 gitu. Kalau 47 nanti ada beberapa orang yang protes kan. Kalau yang ke sini nanti 47-nya merasa macam-macam lah gitu. Nah, jadi permasalahan data ini saya pikir perlu juga gitu untuk mendorong. Tadi kan desa mandiri nih. Desa mandiri kan udah bagus sebenarnya, udah memberikan arah pembangunan lah di desa itu kan. Nah, kalau ditunjang lagi dengan data maka nanti bisa lebih terarah lagi, maksudnya arahnya lebih khusus lagi. Nanti desa masing-masing mengetahui potensinya kan. Oh, kami ini desa pertanian, maka pembangunannya menunjang pertanian kan gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bang, melakukan ini tuh berkomunitas atau sendiri? Ya tadi. Atau punya komunitas sendiri? Kalau secara kerjaan kita rame-rame ya. Tim pendamping desa tuh kan rame tuh. Sekabupaten, sekabar. Tapi kalau kalau tadi pengembangan kayak data segala macam, kita buat komunitas sendiri sih. Kita diskusi di situ, mencoba untuk mengembangkan website gimana sih biar nanti di desa ini punya website desa, tapi website itu jadi sumber data juga gitu. Jadi semua kelompok masyarakat yang ada di desa itu bisa mengakses datanya di situ, juga bisa mengupdate datanya di situ, dan data itu nanti terpusat itu sedang kita rancang gitu, sedang kita diskusikan dengan kawan-kawan tadi itu kan. Berarti dikelola oleh masing-masing teman-teman per kabupaten gitu, buat websitenya? Enggak sih, kalau ini masih terbatas kita
di Kuburaya aja diskusinya. Karena kan ada beberapa desa yang memang tertinggal yang susah sinyal, Nah, ya iya. kan? Nah, Yang susah sinyal. ya memang apa ini lagi pengembangan sih memang, mudah-mudahan nanti bisa banyak versi lah kan. Ya. Jadi ada yang offline gitu, ada yang lewat berbasis web macam-macam lah gitu. Sehingga tapi nanti tetap gabungnya bisa kumpul satu data gitu. Tapi itu teman-teman yang paham lah yang mengembangkan. Saya juga Iya. cuman pemantiknya aja gitu. Karena kan kita nggak bisa tahu semuanya lah kan. Iya. Jadi kawan-kawan yang dari sistem komputer, kalau di kampus di MIPA itu kan ada sistem komputer, ada statistik. Nah, mereka yang lebih paham tentang data. Saya cuma memaparkan permasalahan yang ada di desa saja gitu. Nah, mereka yang menyambutnya dengan hitung-hitungan mereka lah gitu kan. Gimana sih buat sistemnya yang nanti bisa terpusat gitu. Menarik sekali. Tapi teman-teman sebenarnya ini akan dikupas lebih menarik lagi nih Bang sebenarnya. Mungkin lebih perdalam lagi ya karena kan ini terbatas juga. Ya. Jadi mungkin kami akan mengundang Abang sini lagi mungkin bisa Bang ya insyaallah ya. Boleh. Boleh ya? Siap. Kita undang lagi, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi Bang ya. Bang, satu lagi nih Bang. Abang kan profesi aktivis desa nih ya. Nah, kalau untuk kedepannya Abang nih harapannya seperti apa sih? Atau Abang pengen mencoba mencalonkan kades seperti itu? Karena Abang udah paham nih di sisi-sisi balik desa seperti itu. Ya, kalau jadi kades sih belum kepikiran ya. Ya. Gini, kalau saya lihat kontestasi pilkades tuh sekarang agak keras lah. Karena bayangkan ya dalam 1 tahun itu mengelola 1 miliar lebih gitu. Bahkan ada udah yang 2 miliar kan. Nah, jadi ya maksudnya walaupun itu sebenarnya mengelola uang rakyat ya, bukan uang pribadi. Uang pribadi benar-benar. Tapi kan di sana macam-macam lah ya, ada status sosial di sana, ada macam-macam lah di sana. Sehingga kontestasi mau jadi kepala desa itu ya mirip-mirip, kalau saya perhatikan mirip-mirip mau jadi anggota dewan lah gitu kan. Jadi harus keluar modal lah gitu dengan segala macam cara gitu kan. Ya, jadi harapan? Ya kalau ke depan kalau jadi kades itu belum pikiran lah gitu. Tapi misalnya nanti kalau disuruh silakan jadi kades, saya mau. Maksudnya gini, jadi pemberdayaan itu kan kalau kita di pemberdayaan ini biasanya punya semacam ya jargon konsep inilah semangat lah gitu bahwa kita nggak mesti ada di situ kalau desa itu berhasil misalnya atau komunitas itu berhasil kan. Ya, kita bekerja dalam senyap lah kira-kira gitu. Ya tiba-tiba aja desa itu boom langsung gitu ya. Kita pindah lagi cari pemberdayaan yang lain. Saya pikir begitu. Pengembangan ke depan ya memang ya pengembangan diri dulu yang paling penting sih sebenarnya saya pikir gitu. Karena kan kalau pemberdayaan kita nggak punya apa-apa turun ke desa ngapain juga kan? Cocok aja gitu. Harusnya kita pengembangan diri kalau punya sesuatu yang bisa kita share ke desa, saya pikir itu yang harus kita kerjakan gitu. Kalau tadi saya punya keinginan sebenarnya menyambungkan gitu ya, menyambungkan kampus dengan desa dengan kampus gitu. Sebenarnya tadi udah diwacanakan sama Pak Bupati sebenarnya, tapi memang penyambungnya itu yang memang harus kita kerjakan gitu. Jadi gimana nih desa ini nyambung. Desa ini kan punya permasalahan, punya potensi segala macam. Nah, data itu hal-hal tersebut itu bisa diketahui kampus. Jadi kampus itu bisa memecahkan permasalahannya dengan ipteks yang ada di kampus gitu kan. Nah, kemudian dikembalikan ke desa gitu. Kalau tepat, insyaallah nanti kalau sudutnya pas nanti boom dia. Kata Jokowi gitu. Benar-benar. Oke, Bang Abdul Jabbar, terima kasih banyak Bang sudah hadir di studio Inspirasi Indonesia. Tapi insya Allah nanti kita undang lagi Bang ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi Bang ya. Siap. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton Inspirasi Indonesia. Ini kan jam lagi berbuka puasa nih Bang. Mungkin ini Bang, Abang mungkin sedikit memberi pesan pada teman-teman yang lagi di rumah aja. Sedang menjalankan puasa. Boleh silakan Bang. Ya, bulan puasa nih kan lagi di rumah aja, jadi pasti lebih banyak kesempatan lah untuk beraktivitas pribadi gitu di rumah, ngaji, baca buku dan sebagainya, pengembangan diri bisa lebih maksimal lah. Jadi nggak perlu sedih gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas Lebaran kita keluar jadi pemenang gitu ya. Nah,
dengan di rumah aja kita masih bisa lebaran juga kok. Iya. Walaupun pulang kampung boleh, tapi mending enggak boleh. Satu lagi sebenarnya saya Apa? ingin ngomong dikit boleh ya? Boleh silakan. Ini, kalau saya perhatikan sebenarnya di desa itu, di kampung-kampung kita itu ada kekurangan anak muda sebenarnya. Iya. Karena anak-anak mudanya itu banyak keluar, termasuk saya juga ya. Dari Pontianak, enak di Pontianak, kerja di Pontianak, nggak pulang kampung gitu. Beberapa lahan pertanian, lahan perkebunan di sana, di beberapa desa lah ya saya temui itu terbengkalai gitu. Karena yang mengerjakannya orang-orang tua, yang dulunya mereka mampu ngerjain kan. Berapa hektar mereka mampu kerjain karena masih kuat. Yeah. Karena orang-orang tua kita itu udah renta gitu kan. Akhirnya ya mampu ngerjain ya sekitar rumah aja gitu. Yang belakang-belakang itu akhirnya nggak tergarap gitu. Yeah. Nah, kalau saya lihat nih ya di musim pandemi ini kan anak-anak muda itu banyak yang pulang kampung gitu. Yeah. Nah, ini pulang kampung ya, boleh ya? Boleh. Pulang kampung kenapa? Karena memang terdampak juga kita di Pontianak ini kan. Jadi atau di kota di mana aja lah gitu. Yang beraktivitas di sektor informal itu kan dampaknya sangat kuat gitu. Akhirnya mereka pada pulang kampung nih. Kok seminggu di kampung kan ya mungkin layah-layah masih oke lah. Yeah. Kalau setelah itu kan pasti emaknya nyuruh, turunlah nebas anak kan. Di rumah terus gitu kan. Ada saya kemarin ke kampung lihat kampung udah mulai semarak lagi nih, udah kayak mau lebaran gitu. Kayak habis lebaran lah gitu kan. Yeah. Jadi anak-anak mudanya yang udah mulai rame gitu kan. Kemudian tanah-tanah udah mulai tergarap nih gitu. Nah, kemarin terutama di daerah perkebunan kelapa itu setahun yang lalu kan kelapa murah sekali gitu. Bahkan ada yang kalau ngupahkan kelapa itu malah keluar uang gitu. Oh. Nah, bayangkan saking murahnya kelapa itu kan kalau diupahkan dari A sampai Z gitu. Yang punya kebun nih malah harus keluar uang gitu. Akhirnya kan kelapanya enggak diurus nih. Nah, sekarang udah mulai terurus nih. Pas gitu momennya. Jadi anak-anak muda itu pulang ke kampung punya tenaga yang kuat gitu kan. Nah, ada kebun yang tak terurus di belakang rumah nih kan, yang diurus. Jadi sekarang di kampung itu udah agak bergeliat lah gitu. Nah, mudah-mudahan aja nih misalnya harga komoditas petani ndak jatuh gitu kan. Sehingga anak-anak muda tuh semangat gitu. Habis lebaran bertahan, nggak mau pulang ke Pontianak, nggak boleh kan? Bertahanlah bekerja gitu. Sehingga nanti harapannya mudah-mudahan lah gitu ada hikmahnya lah gitu ya. Benar. Di desa-desa ini jadi lebih banyak tenaga kerja, pertanian bisa lebih bergeliat, anak muda lebih betah di kampung gitu kan. Sehingga kehidupan di kampung tuh jadi lebih membahagiakan lah gitu. Berarti pesan Bang ya. Ya. Mungkin teman-teman ingin bisa lanjut diskusi sama Abang, nanti kita di bawah boleh WhatsApp Abang ya. Oke, siap. Biar teman-teman juga pas sudah nonton ini kan kayaknya pengen lebih menarik nih dengan cerita ini, mungkin bisa diskusi sama Abang langsung ya. Baik, Bang, terima kasih banyak. Kita berdoa semoga cepat pulih Bang ya. Seperti ini biar Ramadan bisa semarak lagi, bisa kembali seperti tahun sebelum-sebelumnya Bang ya. Baik, terima kasih banyak telah menonton Inspirasi Indonesia pada saat ini. Dan teman-teman juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Selamat berbuka puasa. Saya Rumala dan Bang Abdul Jabar. Ya. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Dah. Halo, saya Abdul Jabar. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like dan komen serta share video ini ke media sosial kalian.